Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap sehat dan selalu semangat belajarnya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, seperti biasa, jangan lupa untuk isi daftar hadir terlebih dahulu ya. Isi di grup kalian masing-masing seperti biasanya. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang momentum dan impuls. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, ada 3 pertanyaan yang nanti bisa kalian diskusikan dan simpulkan. Pertama adalah, bagaimana jika ada 2 kendaraan, yang satu adalah truk dan yang kedua adalah mobil, lalu kemudian bergerak dengan kecepatan yang sama dan menuju tujuan yang sama. Kira-kira apa yang terjadi? Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika ada 2 kendaraan yang sama masanya, akan tetapi kecepatannya berbeda? Kendaraan yang pertama jauh lebih besar kecepatannya dibanding dengan kendaraan kedua dan menuju ke tempat yang sama. Kira-kira apa yang terjadi? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apabila ada 2 kendaraan, yang satu truk misalkan dan yang satunya adalah sepeda motor, bergerak dari area berlawanan dan bertemu dalam suatu titik yang sama dan bertabrakan, kira-kira apa yang terjadi? Nah, sebelum kalian bisa menjawab itu dan menyimpulkan kira-kira bagaimana yang terjadi pada ketika kondisi pertanyaan yang saya berikan tadi, anak-anakku sekalian, persiapkan diri Anda, simak dan perhatikan penjelasan tentang momentum dan impuls berikut ini. Berikut ini penjelasan tentang momentum, impuls, dan hubungan antara impuls dan momentum. Impuls. Apa itu impuls? Perhatikan, ada sebuah simulasi atau animasi. Sudah? Seseorang menendang bola yang bermasa M dengan gaya F selama selang waktu delta T dapat menyebabkan perubahan kecepatan pada bola tersebut yang besarnya V1 menjadi V2. Dari hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A, di mana A sama dengan V2 min V1 dibagi delta T. Maka F sama dengan M dalam kurung V2 min V1 dibagi delta T-nya. Sehingga F kali delta T sama dengan M V2 min V1. Diperoleh I. Nah, impuls sama dengan F kali delta T. Atau I sama dengan M kali V2 dikurang M kali V1. Inilah persamaan impuls. F sama dengan besar gaya yang bekerja dengan satuan Newton, delta T selang waktu gaya dengan satuan sekon, V1 kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, V2 kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon. Nah, dapat kita simpulkan, impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu singkat bekerjanya gaya terhadap benda. Yang bisa kita lihat dari animasi ini tadi ya, ada seseorang yang menendang bola. Nah, dalam mempelajari impuls juga memperhatikan arah gaya yang bekerja. Karena impuls besaran vektor, bila gaya yang bekerja searah gerakan benda, maka V2-nya positif. Dan bila bekerja dengan arah berlawanan, maka diberi tanda negatif untuk V2. Seperti itu ya. Bisa memahami? Selanjutnya kita ke contoh. Nah,
Ada sebuah contoh soal, kira-kira ada yang bisa menjawab nggak ya sekalian? Sebuah bola kaki bermasa 500 gram diletakkan di titik penalti, jadi dalam keadaan tiang. Nah, salah seorang pemain menendang bola tersebut ke arah gawang sehingga setelah ditendang kecepatan bola menjadi 25 meter per sekon. Besarnya impuls yang diberikan oleh kaki kepada bola adalah, nah, kira-kira ada enggak yang bisa menjawab? Berapa jawabannya? Apakah 50 ns Newton sekon, 25, 20, 12,5 atau 6,25? Ya, berapa jawabannya? Ada yang bisa? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah 12,5. Kita coba klik jawab. Iya. I sama dengan M kali V2 min M kali V1. I sama dengan masanya 0,5. V2-nya 25 dikurangi dengan 0. Kenapa 0? Karena V1-nya pada saat bola pertama kali sebelum ditendang posisinya diam, berarti V-nya 0. Iya. Sehingga tinggal 0,5 kali 25 saja ketemu 12,5. Bisa memahami dan sekalian untuk impuls? Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah momentum. Nah, apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Makin sukar memberhentikannya, makin besar momentumnya. Atau definisi yang lain adalah secara matematis, momentum P sama dengan massa kali V. V-nya kecepatannya atau M kali V. Sehingga P sama dengan M kali V. M adalah massa benda dengan satuan kilogram, V kecepatan dengan satuan meter per sekon. Jadi makin sukar memberhentikannya, makin besar pula momentumnya. Nah, ada sedikit simulasi sederhana. Untuk menggerakkan mobil, atur kecepatannya dengan geser-geser untuk mengerem klik tombol merah. Nah, mobil mana yang memiliki momentum lebih besar kira-kira? Jadi momentumnya akan semakin besar jika sukar memberhentikannya. Atau makin sukar memberhentikannya, maka makin besar momentumnya. Iya, kira-kira kita lihat mana yang momentumnya lebih besar. Kita coba geser kecepatannya sedang dulu. Kita mulai. Kita rem. Kemudian kita ulang. Perhatikannya yang pertama tadi, kecepatannya kita tambah. Kita rem. Ada perbedaan momentum kira-kira? Ya. Itu ya, untuk lebih memahami saja nanti sekalian dengan simulasi itu. Ya, selanjutnya contoh soal tentang momentum. Sebuah mobil masanya 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Nah, berapakah besar momentum mobil tersebut? Ya, berapa kira-kira? 1 ton ini masanya kita ubah dulu ke kilogram, 90 km per jam kita ubah dulu ke meter per sekon. Ayo kira-kira berapa ring jawab? Berapa? Ya, benar sekali. 25.000 Newton sekon. Coba kita klik jawab. Iya, 25.000 Newton sekon. Selamat untuk kalian yang sudah menjawab 25.000 Newton sekon. Jadi kalian bisa memahami. Gimana Pak bisa mendapatkan 25.000 Newton sekon? Jadi masanya, diketahui masanya 1 ton 1000 kg, V-nya 90 km per jam diubah jadi 25 meter per sekon. Kemudian momentumnya P sama dengan M kali V. 1000 dikali 25 ketemu 25.000. Bisa memahami kira-kira? Iya. Selanjutnya jadi hubungan. Kira-kira apa hubungan antara impuls tadi ini dengan momentum ini? Ya, hubungannya adalah impuls yang rumusnya adalah V kali delta T itu sebanding dengan I sama dengan M atau sama dengan M kali V2 min M kali V1. Ini bisa dihubungkan bahwa impuls dan M kali V ini kan momentum. Ini ada momentum akhir dan momentum awal. Ada hubungannya kira-kira apa? Hubungan antara impuls dengan momentum adalah ya, impuls sebagai perubahan momentum dari persamaan ini. Ya, itu yang berikutnya atau yang ketiga, hubungan antara impuls
urusan momentum. Selanjutnya hukum kekekalan momentum. Kira-kira apa ya hukum kekekalan momentum itu? Nah, hukum kekekalan momentum untuk peristiwa tumbukan adalah jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya-gaya luar yang bekerja pada benda itu. Bisa memahami anak sekalian? Atau sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah. Ini ada bola merah kecil, ada bola hijau besar. Ketika dia bergerak, keduanya bergerak saling mendekati, maka dia punya momentum P1, punya momentum P2. Nah, ini jumlah momentum sebelum, jadi P1, P2. Setelah bertemu dan bertumbukan, keduanya saling mental, jadi keduanya punya P1 aksen dan P2 aksen. Nah, P1 aksen ditambah dengan P2 aksen itu adalah sigma P setelah tumbukan, sehingga berlaku persamaan ini P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Kalau kita uraikan M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nah, inilah hukum kekekalan momentum. Nah, anak-anak sekalian, hukum kekekalan momentum juga bukan hanya berlaku untuk peristiwa tumbukan, tetapi juga berlaku secara umum untuk interaksi antara dua buah benda. Misalkan peristiwa gerakan roket, peluru yang ditembakkan dari senapan, orang menendang bola, orang naik perahu, dan lain-lain. Kira-kira ada enggak dari kalian yang sudah pernah melakukan ini? Mencoba menembak senapan, menendang bola, saya kira yang laki-laki sering yang menendang bola. Naik perahu juga yang perempuan. Oke, dari kalian semua yang pernah melakukan ini. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan kekekalan momentum atau hukum kekekalan momentum. Ada pertanyaan kira-kira? Kemudian kita ke contoh soal tentang hukum kekekalan momentum. Seorang atlet penembak memegang sebuah senapan yang masanya 4 kg dengan bebas, sehingga senapannya bebas bergerak ke belakang. Ketika sebutir peluru yang masanya 5 gram keluar dari moncong senapan dengan kecepatan horizontal 300 meter per sekon, berapa kecepatan hentakan senapan ketika peluru ditembakkan? Ada yang tahu kira-kira? Nah, ini perlu penjelasan dan perlu gambar, silakan untuk menjawab soal ini. Kita coba klik jawab dan kita bahas bersama-sama. Diketahui seorang atlet penembak memegang sebuah senapan. Nah, senapan masanya kita misalkan senapan M1 4 kg. Kemudian bergerak ke belakang ketika sebutir peluru yang masanya 5 gram. Berarti M2 peluru 5 gram kita jadikan kilogram 0,005 kilogram ya. Berarti kecepatan senapan V1 kan diam mula-mula maka 0. Kecepatan setelah tumbukan setelah peluru keluar V2 300 meter per sekon. Berapa kecepatan hentakan senapan ketika peluru ditembakkan senapannya bergerak ke belakang? Berapa kira-kira? Nah, kita jawab dengan hukum kekekalan momentum. Sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah. M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. Nah, kita jawab. M1-nya ada, V1-nya 0. Maka kita tulis 0. Ya, M2-nya ada, V2-nya ada enggak? Kan di dalam juga 0. Ini maksudnya adalah V2 aksen ya. Kurang ini V2 aksen karena ini setelah peluru ditembakkan. Nah, karena kecepatan peluru dan senapan awal sebelum tumbukan adalah diam, maka sehingga ini 0 ya. M1-nya 4, V1 aksen senapan yang ditarik. Kemudian massa peluru 0,005 dan kecepatan setelah tumbukan ini V2 aksen 300 yang tadi kita koreksinya ini V2 aksen. Ketemu kita hitung 6 kali V1 aksen ditambah 1,5 hasil dari perkalian ini. Maka 0 sama dengan 6 kali V1 aksen plus 1,5 sehingga V1 aksen sama dengan 1,5 dibagi 6 ketemu berapa? Min 0,25 meter per sekon. Negatif ini tanda ini adalah arah saja. Berarti arahnya berlawanan dengan arah yang semula atau karena diam berlawanan dengan arah peluru. Seperti itu ya. Negatif 0,25
25 berlawanan dengan arah lalu. Kira-kira bisa memahami anak sekalian? Ya. Kalau kurang paham bisa pahami pelan-pelan dan bisa ditanyakan melalui WA group. Ya. Nah, sekedar refresh saja anak-anakku sekalian, ini ada 3 simulasi tentang momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Kira-kira apa ini ya? Geser beban di bawah dan masukkan ke dalam gerobak, lalu isikan besar F. Setelah itu tekan tombol go. Nah, ini ada gerobak dengan gaya FF-nya kita sudah tentukan, misalkan 50 rupiah. Apakah ini bisa diganti? Bisa. Kita ganti 100 bisa. Waktunya 10 bisa. Ya, waktunya 10 sekon. Kecepatannya nanti berapa ini yang kita ingin? Kita coba masa yang kecil dulu. Kira apa yang terjadi anak sekalian? Kita klik go. Wah, cepat sekali ya. Nah, berapa tadi kecepatannya? 1000. Nah, coba kita perberat 10. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah semakin cepat atau semakin lama? Kita klik. Ya, semakin berat ya. Berat kayak beban kita saat ini di masa pandemi. Tapi jangan jadikan beban ya. Anak sekalian, kita tetap semangat. Itu anak-anakku sekalian, simulasi yang pertama. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita kasih 50 kg, seberapa beratnya itu ya. Dan kecepatannya juga akan semakin, iya benar sekali, kecil. Jelas ya anak sekalian? Kita lanjut simulasi yang kedua. Simulasi sederhana, isi balon dengan gas dengan cara menggeser keran gas pada kompresor. Setelah balon besar, lepaskan dan klik tombol lepas. Apa yang terjadi dengan kecepatannya? Ya, kita coba kompresornya kita geser ke tengah. Kira-kira kecepatannya apa yang terjadi? Lepas. 13 meter per sekon. Kita ulang, kita perbesar, paling besar. Kira-kira kecepatannya semakin besar apa semakin kecil? Iya, benar sekali. Semakin besar. Dari 13 menjadi 21. Ya, ini salah satu contoh simulasi yang kedua. Simulasi yang terakhir. Nah, ini yang suka tembak menembak ini satu sama lain. Jangan saling tembak menembak. Asalkan untuk positif saja ya. Ini ada klik peluru untuk memilih jenis peluru. Simulasi yang terakhir ketiga. Semakin besar massa peluru, semakin tinggi pula balok mengayun. Kita buktikan. Maka kalau kalian ingin menembak dengan semangat sangat tinggi ya, insya Allah. Baik yang perempuan mau laki-laki, supaya tidak menyesal. Cia-cia, kok malah curhat. Ya, sekilas saja. Nah, sekalian, kita lanjut. Coba kita klik peluru yang paling kecil. Kita tembakkan. Apa yang terjadi dengan balon? Iya, maka balonnya juga akan mengayun kecil ya. Bagaimana kalau kita pakai peluru yang sangat besar, paling besar, tembakan? Ya, maka peluru akan bisa membuat balok mengayun yang sangat tinggi. Terima kasih. Itu adalah simulasi, sekedar refresh saja dan menambahkan pemahaman kalian bahwa hukum kekekalan momentum dan momentum impuls itu ada di kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya ini ada tes anak-anak sekalian. Kalau mau mencoba pemahamannya tentang momentum impuls dan hukum kekekalan momentumnya, kalian bisa mencoba tes ini. Ada 10 soal pilihan ganda. Nah, kalau benar 10 berarti Anda mendapatkan nilai 10 atau 100, ya, maka kalian bisa dikatakan sudah memahami. Seperti itu ya. Nah, ini bisa Pak Rin kirim nanti melalui WA grup kita sebagai penilaian harian. Siapkan diri kalian. Itu saja ya. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, demikian tadi penjelasan tentang momentum dan impuls. Semoga kalian semua dapat memahami. Paham ya? Baik. Kalau kalian sudah memperhatikan dan memahami, kita bisa menyimpulkan, termasuk nanti juga kita bisa menjelaskan dari 3 pertanyaan yang Pak Rin sampaikan di awal.
kesimpulan yang bisa kita berikan tentang penjelasan momentum dan impuls adalah yang pertama, momentum adalah hasil kali antara massa suatu benda dan kecepatan benda tersebut. Kemudian yang kedua, impuls. Impuls adalah hasil perkalian antara gaya yang bekerja pada suatu benda itu dengan selang waktu yang terjadi. Ya, kemudian yang ketiga, bahwa hubungan antara impuls dan momentum adalah impuls sebagai perubahan momentum. Demikian anak-anak sekalian kesimpulan yang bisa Pak Irin berikan. Kemudian jangan lupa kalian juga bisa menjawab 3 pertanyaan yang sudah Pak Irin berikan sebagai pemahaman kalian di pertemuan kali ini. Pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang tumbukan. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Jangan lupa tetap semangat untuk sehat, semangat belajar dan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.